Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik renungan firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang Yesus hadir di tengah badai. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, setiap kita pasti akan menghadapi waktu-waktu di mana kita akan menghadapi badai. Kita akan tiba di saat-saat akan ada badai kehidupan yang akan menerpa kehidupan kita. Dan mungkin saat ini saudara sedang menghadapi badai dalam kehidupan saudara. Ada masalah, ada pergumulan, ada persoalan, ada penyakit, ada berbagai hal yang mungkin saudara alami yang merupakan badai yang sedang menerpa kehidupan saudara. Dan di dalam badai yang kita hadapi saudara, kita perlu pemahaman yang benar. Kita perlu memahami bagaimana sebenarnya tindakan Tuhan saat kita mengalami badai. Karena kalau kita salah berpikir, kalau kita salah memahami tentang sikap Tuhan saat kita mengalami badai kehidupan di dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat sikap kita dan tindakan kita juga salah. Dan ketika sikap dan tindakan kita salah, maka akibatnya adalah kita akan mengalami badai berikutnya lagi, bahkan badai yang lebih besar. Karena seringkali yang menjadi masalahnya adalah bagaimana cara kita menghadapi badai kehidupan. Ketika kita benar, sikap kita benar, tindakan kita benar dalam menghadapi badai kehidupan kita, maka badai kehidupan itu bisa jadi mujizat. Tetapi ketika kita salah, bersikap salah, bertindak salah dalam kita menghadapi badai kehidupan kita, maka badai itu bisa menimbulkan badai yang lebih besar. Itu sebabnya saat ini saudara, di malam hari ini saya rindu kita belajar dengan sungguh-sungguh bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya sikap dan tindakan Tuhan saat kita menghadapi badai, dan bagaimana seharusnya sikap kita dalam kita menghadapi badai, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara,
kita akan bertindak benar saat badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Dan ketika kita bertindak benar, tentu saja mujizat dan pertolongan Tuhan yang akan kita alami. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Markus pasal yang ke-6, mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saudara, kembali saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai ayat 52. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke atas perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau. Sedangkan dia masih tinggal di darat. Dia menyuruh juga orang-orang yang mengikut dia pada waktu itu untuk pulang ke rumah mereka. Dan kemudian dia pergi untuk berdoa. Ada beberapa hal yang saya rindu kita belajar dari peristiwa ini, saudara, tentang badai kehidupan. Yang pertama, kita lihat di ayat 45 di sana dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Jadi pada waktu itu Yesus sendiri yang memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberang danau. Jadi apa yang dikerjakan oleh murid-muridnya itu atas perintah Yesus. Mereka pergi menyeberang danau itu atas perintah Yesus. Lalu kemudian apa yang terjadi saudara? Di ayat 48 di sana dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi pada waktu itu, ketika murid-muridnya melaksanakan perintah Yesus, mereka menyeberang danau. Di tengah danau mereka menghadapi badai, mereka menghadapi angin sakal, dan dikatakan mereka sedang menghadapi kepayahan. Mereka begitu payahnya mendayung kapal mereka, perahu mereka. Saudara, apa yang bisa kita belajar di sini? Dalam pengiringan akan Tuhan, bahwa saat kita melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan berarti bahwa semuanya akan jadi beres, semuanya akan berjalan mulus. Sama seperti murid-murid ketika mereka waktu itu pergi menaati perintah Yesus, mereka pergi menyeberang danau.
Itu adalah perintah Yesus. Tapi saat mereka melakukan perintah Yesus, malah di tengah danau mereka menghadapi badai. Mereka menghadapi kesulitan, mereka menghadapi masalah, mereka terancam. Saudara, itu jadi satu pelajaran yang besar bagi kita, bahwa dalam kita mengiring Tuhan bukan berarti semuanya akan menjadi beres, semuanya akan menjadi mulus. Pemikiran itu yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang mau mengikut Tuhan, dan pemikiran yang salah itu seringkali membuat mereka kecewa, karena mereka berpikir bahwa kalau mereka mengikut Tuhan semuanya akan indah, semuanya akan baik, dan mereka berpikir bahwa tidak akan masalah dan sebagainya. Tetapi saat mereka mengikut Tuhan, kenyataannya mereka menghadapi masalah dan persoalan. Karena memang tidak ada jaminan, tidak ada di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa saat seseorang mengikut Tuhan maka dia akan bebas sama sekali dari masalah. Tidak ada pernah ayat yang berkata begitu, saudara. Malah sebenarnya dalam masalah yang kita alami, dalam masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mengikut Tuhan, itu bisa menjadi proses untuk semakin mengenal Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, kenapa Tuhan izinkan mereka menghadapi angin sakal? Kenapa Tuhan suruh mereka duluan, dan kemudian pada akhirnya mereka menghadapi badai di tengah danau dan seterusnya? Kenapa Tuhan izinkan itu? Kalau kita lihat ayat 51, saudara, di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Lihat saudara ayat 51 dan 52. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Ini adalah proses murid-murid untuk mengenal Yesus, saudara. Buktinya, mereka sudah melihat mujizat 5 roti 2 ikan yang mengenyangkan 5.000 orang, dan mereka belum paham kata firman Tuhan di ayat 52 ini. Dan kali ini danau pun sudah dia buat tunduk, saudara. Danau pun dia buat tenang, dan mereka tidak ngerti juga. Bahkan kalimat terakhir dikatakan hati mereka tetap degil. Jadi kenapa peristiwa itu Tuhan izinkan mereka alami? Supaya hidup mereka berproses, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Buktinya pada waktu itu hati mereka masih degil, maksudnya hati mereka masih keras. Mereka belum mengenal Yesus, sekalipun mujizat demi mujizat sudah terjadi. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena Tuhan mau mereka berproses untuk semakin mengenal Dia, supaya hati mereka tidak tetap degil, supaya hati mereka mulai mengenal bahwa Dialah Mesias itu. Demikian juga dalam hidup kita, saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita, dalam kita mengiring Tuhan, kita berusaha untuk melakukan firman Tuhan, kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan, kita berusaha untuk hidup benar dan sebagainya dan sebagainya. Itu tidak jaminan bahwa tidak akan ada masalah. Tetapi ketika ada masalah yang terjadi, hal yang harus kita pahami adalah bahwa di sana kita harus berproses. Karena melalui persoalan, melalui masalah itu merupakan satu media, salah satu sarana, salah satu alat, kesempatan untuk kita bisa semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah, sedang berat beban saudara, dengar saudara, itu merupakan alat dan sarana yang bisa saudara gunakan untuk saudara semakin mengenal Tuhan. Dan kemudian kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ayat 46 dikatakan, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Jadi waktu itu mereka menghadapi badai. Dan ketika mereka menghadapi badai, dengar saudara, firman Allah ini mencatat bahwa ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, dia sedang melihat kesulitan mereka.
Dia sedang melihat perjuangan mereka, beban berat mereka. Dia sedang melihat pergumulan mereka. Dia sedang melihat badai yang mereka hadapi. Dengar saudara, Tuhan yang memerintahkan mereka. Dan kemudian saat mereka menghadapi masalah di tengah jalan, Tuhan melihat. Tuhan memperhatikan semuanya. Tuhan tahu segala sesuatunya. Demikian juga saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saat saudara mengikut Yesus, ada masalah, ada persoalan yang sedang saudara alami, hal berikutnya yang perlu saudara paham adalah bahwa Tuhan melihat semuanya dan semuanya ada di dalam kontrolnya. Dia perhatikan semuanya, dia awasi semuanya, dia tahu segala sesuatu. Mungkin ada saudara saat ini yang beban saudara begitu beratnya yang sedang saudara pikul, dan orang-orang lain mungkin tidak tahu, dan saya pun saat ini tidak tahu. Tetapi Yesus tahu. Dia melihat saudara. Dia melihat perjuangan saudara untuk memikul beban yang sedang saudara pikul. Dia melihat persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini. Dia melihat. Kalau hal ini kita tidak paham saudara, saat kita bergumul seringkali kita terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan, dan akhirnya kita undur dari Tuhan, kita lemah mengiring Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saat ini ketahuilah bahwa dalam segala masalah yang kita alami, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita, saat kita mengiring Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semuanya. Apapun beban berat saudara, apapun masalah saudara, apapun penyakit saudara, apapun kesulitan saudara saat ini, dengar ayat 48 dikatakan, Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Ia melihat betapa payahnya saudara memikul beban saudara saat ini. Ia melihat. Dan dia juga melihat penyakit yang sedang menggerogoti saudara saat ini. Dia melihat saudara, dan dia perhatikan semuanya itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan mengabaikan saudara. Firman-Nya mencatat bahwa Dia melihat. Lalu kemudian saudara, kita akan terus lihat, apakah Dia hanya melihat? Ayat 48 dikatakan, ketika Ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan Ia hendak melewati mereka. Dengar saudara, ketika Dia lihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang begitu sulitnya menghadapi badai, Ia datang. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya dalam kesusahan. Dia tidak hanya melihat dan menonton murid-muridnya terancam dalam bahaya. Tetapi saat Dia melihat murid-muridnya sedang kepayahan, sedang kesulitan, sedang terancam, Dia datang saudara. Dia datang. Tuhan peduli. Dan Dia datang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka, sehingga saat mereka kepayahan, saat mereka begitu sulit menghadapi badai, Dia datang. Tuhan peduli kepada saya, Tuhan peduli kepada saudara. Saat ini saudara berbeban berat, Dia melihat saudara. Dia memperhatikan saudara. Tetapi dengar saudara, Dia tidak hanya melihat dan menonton saudara, tetapi Dia datang kepada saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara, Dia tidak akan mengabaikan saudara. Dia lihat segala sesuatu dan Dia datang. Bukti Dia peduli. Dia datang. Bukti Dia mengasihi saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara berjuang sendiri. Dia datang saudara. Dia hadir bersama saudara. Dia peduli kepada saudara. Dia datang untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan saudara. Jadi yang pertama saudara, yang harus kita sadari, saat kita menghadapi badai, Tuhan lihat semuanya.
Dan ketika dia melihat badai yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi, Tuhan datang sebagai bukti kepeduliannya atas masalah dan persoalan yang kita hadapi. Saudara, di dalam melayani Tuhan, saya mengalami begitu banyak hal di mana benar Tuhan melihat segala sesuatu. Terkadang saat begitu sulitnya, begitu beratnya, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Tapi kenyataannya, saudara, jauh ke depan akhirnya sadar bahwa ternyata Tuhan melihat semuanya, Tuhan memperhatikan semuanya, dan akhirnya ternyata dia datang melakukan mujizat. Dan hari ini pun dia mau datang, malam ini pun dia mau datang melakukan mujizat bagi saudara, melakukan mujizat untuk menyembuhkan saudara, melakukan mujizat untuk menyelesaikan masalah, melakukan mujizat untuk mengangkat beban berat saudara. Dia datang, saudara, dia peduli. Lalu kemudian selanjutnya, ayat yang ke-50, di sana dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang membawa ketenangan, saudara. Dia datang membawa ketenangan karena dia berkuasa. Di mana ayat 49 dikatakan, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air. Masalah yang sedang dihadapi oleh murid-muridnya adalah masalah di mana air danau mengamuk. Dan mereka menghadapi badai, angin sakal. Tetapi Yesus datang, dia berjalan di atas air untuk membuktikan bahwa badai itu ada di bawah kuasanya. Dia bisa berjalan di atas air yang waktu itu sedang terguncang. Dia bisa berjalan di atas air yang saat itu sedang ada badai, untuk menegaskan, menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa dia mengatasi segala badai. Dia mengalahkan segala badai. Bahkan dia bisa berjalan di atas air yang sedang diamuk oleh badai. Dan kemudian dia berkata kepada murid-muridnya, aku ini tenanglah. Dengar, saudara, Tuhan bukan hanya peduli, tetapi dia berkuasa. Dan dia datang kepada kita memberi ketenangan bagi kita, karena dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita, saudara. Dia berkuasa memberi ketenangan kepada setiap kita. Itu sebabnya dia datang untuk memberi ketenangan. Apa badai yang sedang saudara hadapi? Kalau badai danau yang sedang terguncang pun waktu itu Yesus berjalan di atasnya. Yesus mengalahkan itu. Dia berkuasa, dia berkuasa mengatasi badai itu, saudara. Saat ini apapun badai kehidupan yang sedang saudara hadapi, dengar, saudara, Allah itu berkuasa menundukkan segala badai yang sedang saudara hadapi. Dan malam hari ini dia berkata kepada saudara, ini aku, tenanglah. Adakah saudara sedang sangat khawatir oleh karena masalah yang saudara hadapi? Adakah saudara yang sangat ketakutan oleh karena persoalan, penyakit, masalah yang sedang saudara hadapi? Adakah saat ini saudara sedang putus asa oleh karena masalah dan persoalan yang sedang saudara hadapi? Yesus perhatikan semua saudara, dan kemudian dia datang dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Seberapa berat pun masalah saudara, Yesus berkata, ini aku, anakku, tenanglah. Seberapa parah pun penyakit saudara saat ini, Yesus datang dan berkata, ini aku, tenanglah. Yesus yang berkuasa itu datang kepada saudara, mengatasi segala masalah saudara, mengatasi segala badai kehidupan yang saudara hadapi, mengatasi segala penyakit yang mungkin saudara tanggung. Dan hari ini dia buktikan dia berkuasa atas semuanya itu. Dan kemudian dia berkata kepada saudara, anakku, ini aku, tenanglah.
Dia datang memberi ketenangan bagi kita di tengah kita menghadapi badai, saudara. Lalu kemudian yang ketiga, di ayat 51 dikatakan di sana, lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Saudara, Yesus bukan hanya datang, Yesus bukan hanya berjalan mengatasi badai yang mengamuk di danau waktu itu, tetapi Yesus naik ke perahu mereka untuk bisa bersama-sama mereka menghadapi badai itu, dan akhirnya badai itu tenang. Saudara, Yesus mau berlayar bersama murid-muridnya untuk menghadapi badai dan meredahkan badai. Demikian juga hari ini, saudara, malam hari ini, dalam menghadapi badai di tengah-tengah perahu kehidupan saudara, Yesus mau naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan dia mau berlayar bersama saudara menghadapi badai, dan kemudian kuasanya akan menundukkan dan mengalahkan badai kehidupan yang sedang saudara hadapi. Yesus datang, dan dia datang membuktikan bahwa dia berkuasa. Itu sebabnya dia mau hadapi segala masalah saudara bersama dengan saudara. Dia mau selesaikan semua masalah saudara bersama-sama dengan saudara. Dia naik ke atas perahu murid-murid itu untuk menghadapi badai, dan akhirnya badai pun dikalahkan. Dan Yesus pun mau naik ke atas perahu kehidupan saudara. Dia mau berlayar bersama-sama dengan saudara untuk mengalahkan segala badai yang mungkin saat ini sedang mengamuk menerpa kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama hari ini. Atas segala badai kehidupan yang kita hadapi, kita telah belajar dari teks firman Tuhan ini bagaimana murid-muridnya mereka melakukan perintah Yesus menyeberang danau, tetapi di tengah danau mereka menghadapi angin sakal. Tetapi waktu mereka menghadapi angin sakal, Yesus lihat itu semua, Yesus perhatikan itu semua, dan kemudian dia datang dan memberi ketenangan, dan kemudian dia datang untuk menaklukkan badai yang sedang dihadapi murid-murid. Saudara, di dalam kehidupan kita, bagaimanapun situasi dan keadaan saudara saat ini, badai kehidupan apapun yang saudara sedang hadapi saat ini, dan saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara mengikut Tuhan, dan mungkin saudara sedang bingung, kenapa aku mengikut Tuhan, aku melayani Tuhan, tetapi masih ada masalah, masih ada persoalan. Dengar saudara, tidak ada janji Tuhan bahwa kalau saudara ikut Tuhan maka semuanya akan beres, tidak akan ada masalah. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Tetapi janji-janjinya adalah bahwa dia akan menolong saudara, dia akan melakukan mujizat ketika saudara menghadapi badai kehidupan. Sama seperti murid-murid ini, saudara. Saat mereka menghadapi badai, Yesus melihat. Saat saudara menghadapi badai juga saat ini, dia melihat dan memperhatikan semua saudara. Dan kemudian dia bukan hanya melihat dan menonton saudara kesulitan, tetapi dia datang. Yesus mau datang untuk menyelesaikan segala masalah persoalan saudara saat ini. Yesus mau berkarya untuk menolong saudara, untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara saat ini. Dan dia datang untuk memberikan ketenangan. Sesulit apapun, seberat apapun kondisinya saat ini, seseram apapun, semenakutkan apapun, semengkhawatirkan bagaimanapun saat ini yang saudara hadapi, Yesus datang dan dia berkata, ini aku, tenanglah. Ini aku, tenanglah, kata Yesus. Hari ini dia berkata kepada saudara, ini aku, tenanglah anakku. Dan kemudian dia mengatasi segala badai itu, segala masalah itu. Dia tundukkan segala masalah itu. Demikian juga hari ini.
Dia menyelesaikan dan menundukkan segala masalah persoalan saudara, sehingga saudara akan diberi ketenangan, mengalami ketenangan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara. Hadapi segala badai bersama dengan Tuhan. Karena ketahuilah Dia memperhatikan semuanya, dan Dia mau datang menolong saudara, memberi ketenangan bagi saudara, dan menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan segala masalah dan persoalan saudara. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian raih janji-janji firman Tuhan. Dia Allah yang bertindak atas kehidupan kita saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup kita, raih janji firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Di mana di dalam kehidupan ini kami seringkali menghadapi badai. Bahkan terlalu berat terkadang badai kehidupan yang kami hadapi. Tapi di dalam semuanya itu, hari ini kami sudah belajar, malam ini kami sudah belajar firman-Mu, bahwa dalam kami menghadapi badai kehidupan, Engkau melihat dan memperhatikan kami. Engkau mengawasi, semuanya ada dalam pengawasan-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan dan melihat badai yang sedang kami pergumulkan di dalam hidup kami. Dan saat ini kami juga sudah belajar firman-Mu, bahwa Engkau bukan hanya melihat dan memperhatikan kami menghadapi badai, tetapi Engkau datang, Engkau peduli, Engkau bertindak untuk menolong kami menghadapi badai kehidupan kami. Dan hari ini betapa indahnya suara itu yang mengatakan, "Ini aku, tenanglah." Hari ini dalam badai yang kami hadapi, kami dengar suara-Mu berkata, "Tenanglah, ini aku." Ya Tuhan, kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dengan tenang kami mau hadapi semuanya bersama dengan Engkau. Dan kemudian kami percaya Engkau naik di atas perahu kehidupan kami, dan Engkau akan menundukkan segala badai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau terapkan firman Tuhan. Dan kami mau raih janji firman Tuhan. Kami tetap akan melangkah bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya, dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita.
Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong, Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan.
Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami, jamah ekonomi bangsa kami, sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus Kristus. Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami.
Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan dirimu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.